Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mekanisme pernapasan, frekuensi pernapasan, dan volume udara di paru. Hal yang pertama yang akan kita bahas adalah mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan ada dua, ada penapasan dada dan penapasan perut. Secara umum, saat udara masuk ke dalam paru-paru, maka paru-paru akan mengembang dan diafragma naik. Sedangkan saat udara keluar, maka paru-paru akan mengempis dan diafragma akan turun. Mekanisme pernapasan udara yang akan kita bahas yang pertama adalah pernapasan dada. Nah, untuk pernapasan dada ini yang perlu kalian amati adalah gerak dari tulang rusuk. Yang pertama adalah proses inspirasi. Jika otot tulang rusuk kalian kontraksi, maka tulang rusuk akan naik, sehingga volume rongga dada akan membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk. Dan untuk proses ekspirasi, otot tulang rusuk akan relaksasi, otot tulang rusuk akan turun, volume rongga udara akan menyempit, paru-paru akan mengempis, dan udara akan keluar. Mekanisme pernapasan yang kedua adalah penapasan perut. Nah, untuk penapasan perut ini yang perlu kalian amati adalah gerakan dari otot diafragma. Proses yang pertama adalah proses inspirasi. Tahapannya yaitu otot diafragma akan berkontraksi. Karena berkontraksi ini, maka diafragmanya akan mendatar, sehingga membuat volume rongga dada membesar dan paru-paru mengembang, sehingga membuat udara masuk. Yang kedua adalah proses ekspirasi. Nah, untuk proses ekspirasi ini yang pertama adalah otot diafragma akan relaksasi dan membuat diafragma akan melengkung, sehingga volume udara di rongga dada akan menyempit, paru-paru mengecil sehingga membuat udara keluar. Subbab selanjutnya yang akan kita bahas adalah frekuensi pernapasan. Frekuensi pernapasan dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, aktivitas tubuh, dan posisi tubuh. Frekuensi pernapasan yang pertama dipengaruhi oleh usia, di mana balita lebih besar dibandingkan dengan yang sudah tua. Kenapa? Karena volume paru-paru pada usia balita itu relatif kecil dan sel tubuhnya sedang berkembang, sehingga membutuhkan banyak oksigen. Selanjutnya adalah jenis kelamin, di mana wanita itu lebih besar dibandingkan dengan pria. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena volume paru-paru pada wanita itu lebih kecil, sehingga frekuensi bernapas yang dibutuhkan oleh wanita itu lebih banyak. Yang ketiga adalah posisi tubuh, di mana posisi berdiri itu lebih besar dibandingkan dengan posisi tidur. Kenapa? Soalnya pada saat posisi tidur, beban berat tubuh itu disanggah oleh sebagian besar bagian tubuh. Nah, hal ini mengakibatkan jumlah energi yang diperlukan untuk menyangga itu tidak terlalu besar, sehingga frekuensi pernapasan juga rendah. Kalau kalian nggak percaya, coba kalian nyanyi dengan posisi berdiri dan juga kalian lakukan nyanyi dengan posisi tidur. Nah, suara kalian itu lebih enakan didengar mana? Lebih enakan berdiri atau lebih enakan sambil tidur? Kemudian cara pengambilan nafas pada saat kalian nyanyi dengan posisi berdiri dan juga tidur itu gimana? Nanti coba kalian praktekkan. Dan yang terakhir adalah aktivitas tubuh. Bisa kalian lihat di gambar sebelah kiri itu adalah seseorang yang sudah melakukan aktivitas, yaitu main drum. Dan untuk yang di gambar di sebelah kanan itu adalah seseorang yang tidak melakukan kegiatan apa-apa. Nah, yang di gambar yang di sebelah kiri itu kan kelihatan ya seseorang itu udah banyak keringatnya, sedangkan yang di gambar satunya itu tidak banyak keringatnya. Nah, aktivitas tubuh ini juga sangat mempengaruhi frekuensi pernapasan. Semakin banyak kalian bergerak, maka akan semakin banyak pula oksigen yang akan dipasok ke dalam paru-paru kalian. Volume udara. Volume udara dibedakan menjadi volume tidal, yaitu pernapasan biasa dengan total 500 cc. Yang kedua ada volume residu, yaitu sisa setelah ekspirasi dengan total 1000 cc.
Kemudian yang ketiga ada volume cadangan inspirasi, yaitu volume udara setelah udara ditarik sekuatnya dengan total 1500 cc. Volume cadangan ekspirasi yaitu setelah dihembuskan sekuatnya dengan total 1500 cc. Kapasitas vital yaitu jumlah volume residu ditambah cadangan inspirasi ditambah cadangan ekspirasi dengan total 350 cc. Dan yang terakhir adalah volume total paru-paru, yaitu tinggal menjumlahkan dari volume tidal ditambah dengan kapasitas vital.